Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, kita simak bersama ya. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu mencapai, selalu bersemangat, dan tidak mudah menyerah. Berikut percakapan antara Benny dan Made. Ketika Benny berjalan beriringan dengan Made tertarik dengan sebuah gulungan koran yang dibawa Benny. Tanya Made, "Apa yang kamu bawa, Ben?" Benny menjawab sambil tersenyum, "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru." "Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran." "Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Benny dengan bangga. "Wow, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang?" "Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikan kepada Bu Guru," jawab Benny sambil mengulurkan gulungan koran tersebut kepada Benny. Isinya tentang peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternak bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapat dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternak bebek potong ia kembangkan hingga tahun 2007. Ia mendapatkan inspirasi baru ketika melihat hewan-hewan kurban. Ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Maksudnya mulai beternak ini ya. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, kita lewati ya. Bawahnya,
Beternak merupakan kegiatan mengembangkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggal kalian? Nah, pasti ada ya. Contoh yang paling mudah itu adalah ayam. Nah, banyak sekali yang punya ayam kampung nih. Lanjut ya. Nah, ini adalah contoh 4 gambar. Yang pertama adalah gambar ayam, kedua sapi, 3 bebek, 4 kambing. Nah, coba dari ayam, kira-kira dari hewan ayam tersebut yang dimanfaatkan apa saja? Yang pertama yaitu telurnya sendiri untuk makan. Yang kedua adalah daging-dagingnya, ya. Yang ketiga mungkin bulu-bulunya bisa dibuat kerajinan tangan atau kesenian. Yang kedua itu adalah sapi. Sapi ini bermacam-macam, ada sapi potong dan sapi peras. Sapi potong sendiri dimanfaatkan untuk dagingnya ya. Bisa kulitnya juga bisa dibuat sebagai kerupuk. Diolah kembali dijadikan kerupuk rambak. Seperti di daerah Kendal ada kerupuk rambak. Di manakah itu? Ya, di daerah Pegandon. Nah, selain kulit dan dagingnya, ada juga yang sapi perah. Susunya bisa kita minum ya. Susunya bisa kita olah untuk dijadikan minuman. Susu segar ya. Dan banyak lagi manfaatnya. Kemudian 3 yaitu bebek. Nah, bebek ini menjadi favorit biasanya di rumah makan warung Lamongan selain ayam ya. Bebek itu hampir sama seperti ayam. Manfaatnya juga sama, yang diambil adalah telur dan dagingnya. Kemudian kambing. Yang keempat kambing. Nah, kalau kambing hampir sama seperti sapi. Daging, kulit, bahkan ada yang susu kambing juga ada. Yang jual, yang usaha susu kambing juga ada. Ya. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasilnya peternakannya memiliki kualitas yang bagus. Oke, lanjut ya. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut
menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik. Contoh di sini ada mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Nah, setiap jenis buah atau sayur-sayuran ini memiliki karakteristik daerah masing-masing, di mana tumbuhan ini cocoknya di mana ditanamnya. Contoh mangga, pasti di tempat-tempat kita pasti banyak sekali pohon-pohon mangga. Artinya apa? Mangga itu bisa ditanam di mana saja atau di daerah mana saja. Kemudian apel. Apel, biasanya apel itu hampir sama dengan tumbuhan teh, yaitu di dataran tinggi. Wah, ini kalau di Kota Malang banyak sekali nih para petani-petani apel ini di daerah pegunungan. Lanjut, brokoli, wortel, kembang kol. Nah, kalau Pak Adip lihat, ini sering Pak Adip lihat di daerah pegunungan. Petani-petani itu daerah Ungaran, Semarang itu sering tiap panen selalu mengambil sayur-sayuran. Artinya apa? Banyak sekali warga daerah dataran tinggi itu menanam sayuran. Bahkan sayur-sayur yang ada di pasar itu yaitu hasil olahan dari dataran tinggi. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Ya, tadi Pak Adip sudah sampaikan. Menurut kalian, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga? Nah, tadi Pak Adip sudah jelaskan ya. Pohon apel dan mangga biar bisa subur itu tempatnya di mana? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Tadi sudah ya Pak Adip jelaskan. Oke, kemudian kita lanjut yang bawah ini. Yang ini ya. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Jadi seluruh Indonesia itu potensinya berbeda-beda. Ya. Ada yang menanam tembakau, ada yang teh. Ini untuk daerah pegunungan sendiri berbeda-beda, Nak. Pernah nih Pak Adip mau ke daerah Dieng naik motor. Nah, ketika Pak Adip melintasi dari arah Sukorejo menuju Dieng itu melewati Temanggung dan Wonosobo. Nah, potensi di daerah situ pun berbeda-beda. Ternyata di lereng gunung itu ada yang menanam padi, ada yang menanam tembakau, dan ada yang menanam teh. Nah, jadi membuktikan potensinya berbeda-beda. Ya, yang sebelahan aja satu provinsi aja berbeda-beda, apalagi yang seluruh Indonesia. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Wah, kegiatan penduduknya juga berbeda-beda. Ada yang petani, ada yang peternak, ada yang nelayan. Di daerah Semarang juga ada daerah pegunungan tapi kok dekatnya Rawa Pening. Nah, dia beternak atau nelayan di
rawa-rawa itu. Ada yang menjaring ikan, ada yang beternak ikan juga di situ. Budidaya ikan nila. Sumber daya alam ada berbagai macam. Tadi Pak Adib jelaskan. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang dihasilkan dengan waktu yang lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, tumbuhan dan hewan itu adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa kok dapat diperbarui? Karena dapat ditanam kembali untuk tumbuhan, sedangkan untuk hewan bisa dikembangbiakkan atau diternakkan. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian dan hewan dihasilkan melalui usaha peternakan. Oke ya, next ya. Oke. Ini adalah tugas ya. Nomor 1 kita lewati karena kita tidak berkelompok. Karena di rumah. Nah, langsung poin 2. Di antara lingkungan berikut, lingkungan kalian yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Dilingkari ya. Dilingkari dataran rendah. Kemudian yang B, potensinya apa di daerahmu? Ditulis. Beternak sapi, ditulis. Pekerjaannya apa? Peternak. Terus kemudian nomor 3 ada 2 kolom. Berikan 2 contoh lingkungan daerah tempat tinggal. Contoh yang 1, Tambakrejo. Contoh potensi sumber dayanya yaitu padi, pencariannya petani. Contoh itu. Nomor 2, contoh lain ada daerah Magersari atau Donosari atau di daerah tempat kalian lah. Potensinya adalah sapi. Nah, mata pencariannya yaitu peternak. Nah, itu juga bisa. Poin 4. Nah, apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sudah sesuai dengan lingkungan? Sudah sesuai belum? Sudah. Kalau sudah ditulis sudah. Ditulis keterangannya. Kalau sudah, karena potensi sumber daya alamnya yaitu padi, sumber dayanya padi, pencahariannya yaitu petani. Apakah mata pencaharianmu? Nah, potensinya sumber daya ulangi ya. Yang 4, sumber dayanya padi karena di daerahnya banyak sekali padi, sawah. Ini yang B, pekerjaannya sesuai enggak? Atau kalau sesuai ditulis sesuai, kalau tidak dan dikasih keterangan. Oke, dari Pak Adib cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.